Mari saudara, kita beribadah bersama. Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom, apa kabar kita hari ini? Saya percaya hari ini hari sukacita buat setiap kita, karena kita mau mengalami Tuhan di minggu ini. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya di kebaktian online kita, Tuhan hadir, Tuhan bertahta bagi setiap kita. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur yang luar biasa Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Patutlah setiap kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk apa yang terjadi hari-hari ini ya Tuhan. Kami mau tetap mengucap syukur Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada kuasa dalam pengucapan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami pada hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu
sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur buat segalanya Tuhan yang Kau kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Engkau segalanya Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau luar biasa. We worship You Lord Jesus. We adore You Lord Jesus. We magnify Your name. You are awesome God. Thank You Jesus. Oh, kami nikmati Engkau Tuhan. Kami nikmati Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang hadir di sini Tuhan. Engkau yang hadir di rumah kami Tuhan. Engkau yang hadir dimanapun Tuhan kami berada Tuhan. Kami bersyukur Engkau luar biasa Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu Tuhan. Berbicara buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kabar baik, kabar sukacita, kabar damai sejahtera, serta kabar luar biasa kiranya ada selalu dalam setiap kehidupan kita, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang sungguh dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Bertemu kembali dalam ibadah online ini, saya sangat percaya anugerah Tuhan itu selalu indah dalam setiap kehidupan kita. Kita masih ada di masa pandemi virus corona. Wow, kalau kita melihat keadaan yang ada, berbagai orang melihat dengan cara yang berbeda. Tetapi kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, di kejadian tragedi ini, apa yang Bapak Ibu lihat dari pandemi virus corona ini? Ada orang berkata seperti ini, bahwa virus corona ini seperti kita dibawa ke sebuah planet yang baru, di mana di planet itu ada pola hidup yang baru, ada peraturan yang baru, termasuk di dalamnya social distancing, physical distancing, dan juga harus mencuci tangan dengan hand sanitizer. Juga ada orang berkata bahwa pandemi ini adalah perkara biasa, karena penyakit virus ini sebelumnya sudah ada virus dan penyakit seperti SARS dan juga flu burung, serta penyakit Ebola. Jadi sesuatu yang biasa, karena dunia ini sudah dibawa kekuasaan si iblis dan penyakit ada di mana-mana. Tetapi ada juga orang melihat keadaan ini sebagai ujian. Ujian maksudnya adalah bahwa harus dihadapi dan kemudian kita bisa menang untuk mengatasinya. Artinya melalui virus ini, iman kita bisa akhirnya meningkat kepada satu level, karena kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lihat dari kejadian ini. Tetapi ketika Yesus melihat dan kita melihat, tentu berbeda. Di dalam Alkitab dikatakan kepada kita, ada 4 orang sedang membawa usungan. Membawa usungan, yaitu seorang yang sakit lumpuh dibawa di dalam usungan itu. Dan apa yang menarik Bapak Ibu? Orang melihat kepada orang yang lumpuh ini. Orang melihat kepada rombongan 4 orang ini yang sedang membawa orang sakit tersebut.
Dan saya tidak tahu apa yang menjadi komen dan kemudian ada pada kepala mereka. Tetapi yang menarik adalah bahwa ketika Yesus melihat mereka, yang Yesus lihat adalah iman mereka. Dikatakan dalam Alkitab seperti ini bunyinya, dikatakan bahwa maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan baik Bapak Ibu, ketika Yesus melihat iman mereka, ada hal yang menarik di sini, bahwa 4 orang tersebut sedang berusaha untuk datang kepada Yesus. Dan dinyatakan dalam kisah Alkitab ini, ruangan di mana Yesus hadir menjadi penuh dan sesak orang, oleh karena orang banyak datang hendak mendengarkan Yesus berbicara, hendak melihat mujizat perkara ajaib yang Yesus akan lakukan. Dan ketika mereka hendak membawa, mereka terhalang. Betapa banyaknya orang. Bayangkan Bapak Ibu, 4 orang berdiri berarti ruangan yang perlu besar. Berbeda kalau kita berjalan sendiri untuk menemui Yesus, mungkin kita bisa masuk satu lorong kepada lorong lain dan kemudian bisa tembus. Tapi ini 4 orang. Satu hal yang sangat sukar. Tetapi yang menarik sungguh luar biasa. Mereka tidak putus asa. Mereka tidak menjadi menyerah. Mereka tidak menjadi hilang harap. Tetapi yang mereka buat adalah mereka berpikir iman yang aktif luar biasa itu telah bekerja dengan dahsyat. Sehingga ada ide untuk akhirnya si orang sakit itu akan dibawa kepada Yesus. Tidak melalui jalan yang biasa, tapi melalui atap. Dan diturunkan, Alkitab mencatat, si sakit tersebut diturunkan tepat di depan Yesus. Perhatikan, Yesus melihat iman mereka. Dan Yesus berfirman seperti ini, bangkitlah, bangunlah, angkatlah tilammu, pulanglah ke rumahmu. Dan apa yang terjadi? Kisah ini amat luar biasa. Orang yang sakit tersebut, tiba-tiba dia bangun, dia duduk berdiri, lalu kemudian dia mengangkat tilamnya. Dan dia pulang dari antara keramaian itu. Dan semua orang berdetak kagum melihat satu perkara yang ajaib. Orang yang lumpuh disembuhkan Yesus. Dan mereka memuliakan Allah karena perkara yang takjub ajaib itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Judul khotbah saya adalah iman yang kreatif. Iman yang kreatif. Karena saya tahu iman itu dinamis. Iman itu adalah berproses. Dan iman itu adalah melihat perkara-perkara yang luar biasa. Sehingga tidak pernah disebut iman itu pasif dan statis. Tapi iman itu justru bisa menimbulkan hal-hal yang baru. Termasuk ketika kita ada di pandemi virus corona ini. Kita mungkin dilarang untuk beribadah. Karena itu kita mengikuti anjuran pemerintah. Dilarang kita berkumpul. Dan dianjurkan kita kalau yang sakit jangan datang ke gereja. Tetapi saya sangat yakin Bapak Ibu. Kita tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Bukan berarti kita harus melawan apa kata pemerintah. Tetapi Bapak Ibu bisa bayangkan. Dulu gereja hanya ada 1 di kampung kita. Hanya ada 1 di daerah kita. Hanya ada 1 di kota kita. Tetapi dengan ditutupnya gereja. Sekarang gereja kecil ada di setiap rumah tangga kita masing-masing. Di mana ada suami istri berdoa, di mana ada suami istri anak-anak berdoa, mendengarkan firman Allah, dan itu sungguh luar biasa betapa kreatifnya. Karena iman kita adalah tidak terbatas kepada tembok, tidak terbatas pada situasi, tapi iman yang berkobar-kobar, iman yang bernyala-nyala kepada Tuhan. Lebih lagi, kalau dulu kita hanya hari Minggu mendengarkan satu khotbah, hanya mendengarkan khotbah itu, tetapi dengan keadaan yang ada satu kreativitas yang tinggi. Sehingga bisa di hari Minggu itu, kita bisa mendengarkan 3 khotbah, 2 minimal, untuk kita akhirnya diperlengkapi, hidup kita bertumbuh, sekalipun di tengah virus pandemi, iman kita
tetap bernyala-nyala di hadapan Tuhan. Itu yang saya sebut dengan iman yang kreatif. Iman yang tidak menyerah dengan keadaan, tetapi iman yang mengandalkan Tuhan. Tuhan yang punya maksud 1001 ide itu. Dia dapat memberikan hal-hal yang inovatif, kreatif dalam setiap kehidupan umat beriman. 3 hal yang bisa kita pelajari dari cerita orang lumpuh yang disembuhkan ini dengan judul iman yang kreatif. Yang pertama adalah bahwa iman itu adalah iman sahabat yang mau datang kepada Yesus. Iman sahabat ini sangat sederhana. Mereka tahu temannya sakit, mereka tahu temannya harus ditolong, mereka tahu bahwa temannya ini tidak dapat berjalan. Ada ide untuk membawanya secara bersama-sama dan membawanya kepada Yesus. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Yesus melihat iman mereka, kata bacaan tadi. Yesus melihat iman mereka. Apa yang dimaksudkan definisi iman di dalam sini? Beriman dan beragama 2 hal yang berbeda. Tetapi beriman di sini adalah dia menyerah total kepada Tuhan. Dia menyerah total kepada kehendak Allah. Dia menyerah total kepada kuasa kedaulatan Allah untuk orang itu disembuhkan. Inilah yang disebut dengan beriman. Beriman bukan sebatas hanya mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Beriman bukan hanya kita pegang Alkitab yang di dalamnya adalah firman Allah. Beriman bukan hanya kita punya agama tertentu. Tetapi beriman adalah hidupnya berserah penuh kepada Tuhan. Nah, itu yang luar biasa. Dan saya mau katakan pada hari yang indah ini, apapun keadaanmu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Apapun keadaanmu, kita sebut kita beriman. Artinya, kita harus menyerahkan seluruh keadaan kita ini kepada Tuhan. Dan kita percaya, tidak ada satupun yang Tuhan akan tolak. Tidak ada satupun yang Tuhan akan buang. Tetapi Tuhan yang berkata dengan sebuah undangan, marilah kepadaku hai yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa maksudnya kelegaan? Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan akan menyatakan pemulihan. Sehingga hidup kita mengalami kemenangan di dalam Kristus Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Daniel, ada Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka sebenarnya berada dalam satu pilihan yang sangat-sangat dilematis. Oleh karena apa? Kalau tidak menyembah kepada patung itu, maka mereka akan dibakar hidup-hidup. Tetapi ada kalimat yang luar biasa yang keluar dari mulut mereka. Andaikan Tuhan yang kami sembah itu tidak dapat melepaskan kami dari perapian ini, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung dewa Tuanku Raja. Artinya apa? Ada satu penyerahan total kepada Allah. Dan terbukti Bapak Ibu, orang yang percaya dan menyerahkan hidup pada Tuhan, tidak akan pernah Tuhan kecewakan. Dan di ayat ini disebutkan, mereka diselamatkan, mereka diluputkan. Satu helai rambut pun tidak terbakar. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan menyatakan mujizat dan pertolongannya. Luar biasa bahwa beriman kepada Tuhan artinya menyerah total kepada kehendak dan kuasanya. Yang kedua yang kita bisa pelajari pada hari yang indah ini adalah bahwa iman para sahabat ini adalah iman yang berusaha bertemu dengan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, mereka sekalipun terbatas dalam banyak hal keadaan waktu itu, tapi mereka tidak menjadi putus asa. Itulah iman yang aktif. Iman itu harus aktif. Dia bukan pasif. Dia beriman nunggu keadaan. No. Dia harus menciptakan terobosan-terobosan. Kalau kita punya bisnis, mungkin sudah dinyatakan hampir bangkrut oleh karena virus corona ini atau masa pandemi ini. Bahkan mungkin pekerjaan kita terbatas dan semua situasi yang ada. Tapi ingat, imanmu adalah iman yang aktif. Imanmu iman yang tidak mudah menyerah. Kalau bisnis satu tidak bisa, sekarang mulai ada orang bisnis online. Kalau usaha yang satu tidak bisa, sekarang mulai ada usaha online. Artinya Bapak Ibu, iman kepada Yesus, iman yang aktif. Pintu ini tertutup, mereka naik melalui atap. Atap itu harus melalui satu proses dilubangi. Dan mereka mengusahakan itu. Yang jelas, mereka punya tujuan sampai kepada Yesus. Yang kedua, iman itu harus kreatif.
Iman yang kreatif artinya adalah iman tidak menyerah kepada keadaan. Menciptakan ide-ide yang baru. Bukankah Allah itu adalah Allah kreator? Dia pencipta dan kita anak-anaknya diberikan satu potensi yang hebat. Menciptakan sesuatu hal yang bisa untuk kita survive di tengah-tengah dunia ini. Orang itu betapa kreatif. Di mereka mengangkat si lumpuh itu dari atap. Luar biasa, ide yang sangat brilian. Bayangkan wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itu, tidak mungkin dia akan dapat bertemu dengan Yesus. Tetapi Yesus melihat iman yang ada di dalamnya dan iman yang dimiliki adalah iman yang kreatif. Sehingga dia berkata, sekalipun aku tidak sanggup untuk mendengarkan apa yang dikatakan dan menghentikan Yesus berjalan. Tapi asal ku jamah saja jumbai jubah Tuhanku, aku akan sembuh. Bayangkan iman yang betapa kreatif. Dan akhirnya dia disembuhkan dan dia dipulihkan. Yang ketiga, iman itu bukan saja aktif, kreatif. Yang ketiga adalah kooperatif. Artinya ada satu kerjasama yang luar biasa. 4 orang ini lihat baik betapa luar biasa kolaborasi yang ada. Kepedulian terhadap temannya. Kepedulian terhadap si lumpuh. Dan akhirnya kebersamaan yang ada. Dibawa mereka kepada Yesus. Dan yang terjadi adalah kesembuhanlah yang Tuhan anugerahkan. Iman itu tidak harus egois. Beriman kepada Tuhan tidak lagi mementingkan diri sendiri, tidak butuh orang lain. Tapi beriman kepada Tuhan adalah kita bisa menghargai orang lain. Serta menjunjung tinggi keharmonian. Untuk akhirnya kita bersama-sama berkolaborasi. Mengerjakan sesuatu. Menolong orang lain. Bagi hormat, puji, kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga yang saya melihat Bapak Ibu. Biarlah kiranya firman ini menjadi kekuatan dan iman kepada setiap kita. Menjalani hari hidup kita. Yang ketiga adalah bukan saja iman kepada sahabat ini. Tetapi iman si lumpuh tersebut. Ayat Alkitab bilang begini. Yaitu bangunlah. Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Setelah iman para sahabat itu membawa si lumpuh, sekarang giliran si lumpuh berhadapan dengan Yesus. Dan Yesus memerintahkan sesuatu yang menurut saya sukar. Karena disuruh bangunlah, padahal kan dia sedang lumpuh. Angkatlah tempat tidurmu, angkatlah tilammu. Bukankah dia sedang dalam keadaan lemah? Pulanglah ke rumahmu. Orang saja datang sudah diangkat dengan usungan. Bagaimana dia bisa pulang ke rumahnya? Tapi dengar, iman yang luar biasa itu telah memampukan si lumpuh ini untuk akhirnya dia bisa bangun, dia bisa mengangkat tilamnya, dia bisa jalan, dia bisa pulang. Perkara ajaib spektakuler terjadi. Kekuatan pada kakinya, kekuatan pada lututnya, kekuatan pada tulangnya yang berasal daripada kekuatan imannya. Sehingga si lumpuh itu mengalami mujizat yang sangat luar biasa. Hari yang indah ini Bapak Ibu, apapun keadaanmu, biarlah Tuhan melihat setiap imanmu di tengah keadaan yang ada. Saya tahu hidup ini sangat sukar. Saya mengerti hari-hari ini amat sangat berat. Tapi ingat, Tuhan mau melihat iman setiap kita. Ketika iman itu masih ada, saya yakin masih ada mujizat, masih ada pertolongan, masih ada harapan, masih ada kemenangan, masih ada hari depan yang cemerlang buat setiap kita. Tetap kuatkan imanmu, yakinlah Tuhan yang baik itu ada bersama dengan hidup kita. Dia tidak pernah memberikan pencobaan melebihi batas kekuatan kita. Ingatlah bahwa dia selalu Tuhan yang baik. Tahu memberikan pemberian yang terbaik buat anak-anaknya. Miliki iman yang kreatif. Karena iman di dalam Yesus adalah iman yang menciptakan hal-hal yang baru dalam setiap hidup kita. Mari satukan imanmu dengan imanku. Kita datang di dalam doa. Bapa yang baik, hari yang indah ini, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang singkat dan jelas. Untuk kami dapat mengerti bersama. Beriman kepada Tuhan bukan hanya punya agama.
Beriman kepada Tuhan bukan hanya mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Beriman kepada Tuhan adalah menyerah total kepada kehendak Allah. Dan beriman kepada Tuhan adalah artinya berusaha untuk mengerjakan apa yang menjadi bahagian setiap kami. Iman para sahabat ini betapa luar biasa. Termasuk iman si lumpuh ini. Yang dia tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Tidak ada kata putus asa. Tidak ada kata menyerah dengan keadaan yang ada. Tapi justru datang menghadap kepada Tuhan. Tuhan yang sama yang kami kenal di dalam nama Yesus. Adalah Tuhan yang hadir juga di antara kami hari ini. Aku berdoa buat setiap umatmu. Keadaan apa yang sedang mereka alami. Sakitkah? Keadaan putus asakah? Hilang pengharapankah? Ataupun banyak pergumulan yang berat. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Engkau menyembuhkan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah mujizat Allah Tuhan nyatakan. Dan aku berdoa dalam nama Yesus. Perkara hebat, ajaib, luar biasa saat tiada jalan. Tuhan buka jalan. Sehingga setiap anak-anakmu tetap hidup mereka inovatif, kreatif. Dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Apapun yang ada di dunia ini tidak akan menggeser iman kami dari Tuhan. Justru semua yang kami hadapi ini adalah ujian anak tangga untuk kami bisa naik level yang baru. Dan aku berdoa semua umatmu yang mendengarkan khotbah ini dikuatkan, diberkati, dan hidup mereka menjadi berkat besar dimanapun mereka berada. Aku percaya Bapa, di dalam nama Yesus, yang lemah sudah Tuhan kuatkan, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat sudah Tuhan beri jalan keluar. Hidup berkemenangan menjadi bagian setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, biar berkat-Mu bagi setiap yang mendengarkan khotbah ini. Berkat dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus dalam nama Yesus. Memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Semua kita yang percaya bersama katakan, Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri dalam doa, tentu saya mengucapkan terima kasih untuk setiap support dukungan doa Bapak Ibu, dan teruslah bersemangat di dalam Tuhan, karena kita punya Tuhan adalah Tuhan yang mau melihat setiap iman kita masing-masing. Mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa. Angkatkan wajahmu kepada Tuhan, kedangkan tanganmu. Mari kita terima berkat yang datang daripada Tuhan. Bawalah segala berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, pengurapan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai keluar masuk hidupmu. Mulai hari ini, besok kekal, sampai Maranatha, hidupmu diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Nyanyikan lagu kemenangan kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan